Pernah nggak sih kalian ngerasa kok gaji tiap tahun naik, tapi harga barang-barang juga ikutan melesat? Uang serasa makin gak ada nilainya. Nah, di balik masalah ini ada satu topik menarik tentang bagaimana masa depan uang. Nah, di buku Hard Money Revolution karya Ade Hendriadi dibahas mengenai duel seru antara emas yang udah menjadi legenda ribuan tahun dan Bitcoin si pendatang baru di dunia digital. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang bakal jadi pahlawan dalam ekonomi global? Atau jangan-jangan dua-duanya? Yuk kita kupas bareng-bareng isi buku ini dengan bahasa yang lebih santai. Nah, apa sih hard money itu? Jadi begini, hard money itu adalah mata uang keras. Itu artinya uang yang punya nilai intrinsik, langka dan tahan lama. Contoh dari hard money itu ada emas, sementara contoh modernnya itu Bitcoin. Memang sangat beda. Uang fiat alias uang kertas yang biasa kita pakai sekarang, fiat itu nilainya cuma karena kita percaya sama pemerintah dan bank sentral. Masalahnya, fiat gampang banget dicetak. Nah, inilah penyebabnya terjadi inflasi. Contohnya kayak kita sebagai warga negara Indonesia, tentu kita percaya kalau rupiah itu punya value, rupiah itu punya sebuah nilai yang dibuat oleh pemerintah yang bisa kita pakai untuk sebagai alat tukar menukar. Nah, jadi hard money itu dianggap solusi karena lebih stabil, lebih adil dan tahan jangka panjang. Nah, setelah itu ada emas atau bisa disebut si legenda. Nah, emas itu udah dipakai ribuan tahun yang lalu sebagai penyimpan nilai. Dari kerajaan Mesir, Romawi sampai zaman modern, emas selalu menjadi simbol kekayaan dan stabilitas. Kelebihannya apa? Dia itu tahan lama dan gak berkarat. Dan nilainya cenderung stabil. Dari dulu sampai sekarang, nilainya itu tetap stabil. Bahkan walaupun dia mengalami kenaikan, dia mengalami kenaikan yang signifikan, tapi nilainya dari si emas itu dia tetap sama, stabil. Nah, emas ini diakui semua orang yang ada di dunia. Tapi emas juga punya kelemahan. Contoh kelemahan dari emas itu, dia itu susah dibawa kemana-mana karena sifatnya dia berat. Walaupun memang emas ada yang fisiknya lebih ke, ada yang memiliki berat yang terjangkau, misalnya dia lebih kecil, cuman ya barang sejenis itu bahkan bisa kita tidak sengaja kita lupakan atau bisa tertinggal di rumah gitu. Semisal bahkan dompet saja yang berisi kartu ATM kita dan uang fiat tadi, uang mata uang kita rupiah, terkadang juga suka tertinggal, apalagi emas. Nah, menurutku emas itu nggak praktis buat transaksi kita sehari-hari. Dia itu punya biaya yang gede untuk penyimpanan dan keamanan. Jadi emas itu bagus buat disimpan aja, tapi nggak cocok nih buat dunia digital yang dia itu serba cepet. Jadi nggak, dari keamanannya yang perlukan tingkat tinggi dan penyimpanannya yang harus dijaga ketat. Jadi emas ini membuat sifatnya itu kurang cocok untuk kita gunakan di dunia yang di era digital yang sekarang ini. Selanjutnya kita akan membahas Bitcoin, atau bisa, tadi kan emas kita bilang dia sebagai si legenda, sedangkan si Bitcoin itu aku bahas sebagai si anak baru.
Nah, Bitcoin itu lahir di tahun 2009. Dia itu hadir setelah pasca krisis keuangan global di tahun 2008. Dari sosoknya yang misterius bernama Satoshi Nakamoto. Kenapa Bitcoin keren? Ya, kalau menurutku sendiri memang Bitcoin itu keren. Jadi kita perlu membahas lebih dalam kenapa di bagian kalangan banyak orang kalau Bitcoin itu memang keren. Nah, kenapa sih Bitcoin itu keren? Karena dia jumlahnya terbatas. Dia itu cuma punya 21 juta. Jadi nggak bisa dicetak seenaknya, nggak kayak seperti uang fiat tadi, uang mata uang atau rupiah. Dia tergantung instansi pemerintahan yang mempunyai wewenang seberapa banyak hari ini akan mencetak uang dan kedepannya mau dicetak berapa lagi. Nah, berbeda dengan Bitcoin ini, dia hanya jumlahnya hanya ada 21 juta di dunia dan dia sifatnya tidak bisa dicetak seenaknya. Nah, jadi Bitcoin ini dia bisa ditransfer ke seluruh dunia cuma lewat HP. Jadi kita bisa bertransaksi dengan orang-orang yang ada di belahan dunia ini. Jadi walaupun kita sebagai warga negara Indonesia, kita bisa bertransaksi dengan orang-orang yang ada di barat sana, misal Amerika, di Eropa, di Rusia, bahkan di Asia ini pun, di seluruh dunia kita bisa melakukan transaksi Bitcoin ini. Nah, lalu Bitcoin ini sifatnya transparan karena semua transaksi kita itu tercatat di blockchain. Dan Bitcoin ini bisa dipecah menjadi yang sangat kecil, bahkan sampai 0,0000001 BTC atau Bitcoin. Jadi sifatnya itu sangat kecil sekali, bisa dipecah. Tapi jangan lupa nih, Bitcoin juga punya tantangan. Harganya itu masih super volatile, bisa naik turun gila-gilaan dan bisa naik juga. Jadi kita harus waspada sih. Untuk Bitcoin ini mungkin lebih membutuhkan kesadaran kita atau ya latar belakang kita, ekonomi kita yang bisa dibilang sudah cukup mampu untuk mempunyai Bitcoin ini. Dan sifatnya Bitcoin itu gak semua negara dia diterima. Jadi Bitcoin itu butuh pemahaman teknologi dan gak semua orang langsung paham. Harus dilakukan pendekatan dahulu atau adanya komunikasi atau mungkin transaksi secara langsung untuk bisa mengajarkan apa sih Bitcoin itu. Namun Bitcoin di masa digital yang sekarang ini, dia itu sifatnya lebih seperti emas yang versi upgrade. Jadi yang tadi kita bahas tuh, emas itu dia dari zaman Romawi kuno, Mesir kuno. Tetapi Bitcoin itu bedanya, dia lebih kayak emas tapi ada di zaman sekarang, atau bisa disebut era digital. Seperti itu. Lanjut kita bahas head to head atau Bitcoin versus emas. Nah, sekarang kita bandingin langsung nih Bitcoin sama emas. Nah, kita bahas satu-satu ya. Emas itu unggul di sejarah panjang, stabil, dipercaya lintas generasi. Sedangkan Bitcoin unggul di portabilitas, gampang dipindahin dan cocok buat di era internet. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang menang menurut penulis buku? Bukan soal siapa yang kalah atau menang, bisa jadi keduanya saling melengkapi. Bayangin, emas jadi jangkar stabilitas global, sementara
Bitcoin jadi alat transaksi digital yang cepat dan fleksibel. Selanjutnya kita akan membahas masa depan uang. Jadi semua bagian-bagian yang sudah saya bahas itu saya rangkum menjadi sebuah skrip yang sudah saya siapkan untuk membuat video ini. Selanjutnya kita akan membahas masa depan uang. Gimana dengan masa depan uang? Nah, buku ini memprediksi kalau ke depan mungkin kita bakal hidup di sistem hybrid. Emas tetap dipakai sebagai cadangan nilai, tetapi Bitcoin makin besar perannya di dunia digital. Bahkan di tahun yang 2050, bisa jadi bank tradisional udah banyak berubah. Mungkin digantikan dengan sistem yang lebih transparan, desentralisasi, dan berbasis teknologi. Generasi muda lebih condong ke Bitcoin, tapi emas tetap punya nilai budaya yang gak tergantikan. Karena yang kita ketahui juga, emas itu sudah digunakan mungkin oleh kedua orang tua kita sebagai investasi atau sebagai perhiasan orang tua kita. Jadi dari orang tua kita, kakek kita, nenek kita, mereka sudah mengenal emas. Nah, berbeda dengan kita generasi kita yang sekarang ini, kita akan jauh lebih mengenal tentang cara kerja Bitcoin itu. Jadi kemungkinan besar kedua-duanya ini bakal hidup saling berdampingan antara emas dan Bitcoin. Nah, jadi buku Hard Money Revolution atau buku yang saya review kali ini mengajak kita berpikir ulang soal tentang uang. Lebih berfokus kepada uang fiat alias uang kertas yang akan semakin rapuh. Nah, emas tetap jadi penyimpan nilai yang kuat karena nilainya yang tadi sifatnya stabil, dan Bitcoin sebagai kandidat kuat sebagai emas digital di era internet. Nah, kalau aku pribadi sendiri sih menilai buku ini enak banget bahkan sangat worth it untuk dibaca karena nggak berat, bahasanya juga jelas dan ngasih gambaran yang seimbang. Jadi nggak pro emas doang, nggak pro Bitcoin doang. Jadi sekarang aku tanya ke penonton, kalau dikasih pilihan, kalian lebih percaya simpan kekayaan di emas atau di Bitcoin atau tetap di fiat? Nanti bisa ditulis di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng. Dan jangan lupa kasih like, share, dan subscribe-nya kalau kalian suka konten kayak gini. Nah, oh iya, tadi sebelumnya saya belum memperkenalkan diri saya. Perkenalkan dulu, nama saya Cornelius Ronwan Sianturi. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, NPM saya 241063125056. Jadi yang menjadi latar belakang saya membuat video ini untuk bertujuan sebagai pemenuhan tugas yang diberikan dari dosen saya di mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan yang menugaskan untuk mereview buku ini yang tadi berjudul Hard Money Revolution, karya dari Bapak Ade Andriadi. Akhir kata dari saya,
Terima kasih dan sampai jumpa.